Salam, selamat pagi, sahabat GKPS TV. Kita kembali mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari yang baru Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami mau menjalani hari ini dengan sebaik-baiknya. Biarlah Tuhan bersabda, berbicara kepada kami, dan memberkati kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan renungan pagi ini terambil dari kitab Amsal, pasal yang ke-23, ayat yang ke-17 hingga 18. Demikian firman Tuhan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Saudaraku yang kekasih, kitab Amsal adalah kumpulan tulisan tentang panduan hidup yang berhasil. Dalam kitab Amsal kita dapat bertemu dengan pandangan tentang orang miskin, penghargaan kepada raja-raja, penguasaan diri, penghormatan kepada orang tua, dan lain-lain sebagainya. Karena kitab Amsal merupakan kumpulan dari panduan tersebut. Saat ini, pada ayat yang ke-17 dan ke-18, kita membaca panduan hidup yang berisi antitesis. Saya sebut antitesis karena ada hasrat berbuat dosa dan ada semangat untuk takut akan Tuhan. Ada kerinduan masa depan yang kekal, tapi timbul rasa masa depan tanpa harapan. Sepertinya kita cinta yang positif, tapi berbuat yang negatif. Demikian antitesisnya. Teks ini berkata, saudaraku yang kekasih, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Iri atau iri hati adalah kata yang berarti merasa kurang senang melihat kelebihan orang lain. Kadang-kadang disebut cemburu, kadang-kadang disebut syirik. Apa yang membuat iri kepada orang-orang berdosa? Apakah karena mereka hidup mewah? Atau mereka hidup tanpa berkeringat? Atau mereka hidup atas hasil keberdosaannya? Atau apa, saudaraku? Teks ini mengajar kita, jangan iri. Kenapa? Karena iri hati tidak pernah libur, tidak pernah istirahat dalam diri setiap orang. Itu bagaikan penyakit hijau, muncul kapan saja dan di mana saja. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini berkata kepada kita, bukan hanya jangan iri, tapi dikatakan takutlah akan Tuhan senantiasa. Ia menghubungkan dengan takut akan Tuhan, karena masa depanmu dan masa harapanmu di depan tidak akan hilang bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, oleh sebab itu kita boleh katakan, nats ini memberi jaminan kepada setiap orang percaya tentang masa depannya. Jangan takut masa depan. Sebab kalau takut akan masa depan adalah suatu kesia-siaan pada masa sekarang ini juga. Hanya Tuhan yang kita takuti dalam kehidupan kita. Artinya kita tidak menghindar, melainkan semakin dekat kepada Tuhan. Semakin dekat kepada Tuhan. Itulah arti takut kepada Tuhan, saudaraku. Ingat, dalam kitab Amsal yang pertama, pada ayat yang ke-7 dikatakan, takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Dengan takut kepada Tuhan, kita semakin dekat kepada Tuhan. Belajar kepada Tuhan. Dan kita pasti bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ketika Tuhan mulai bersama-sama dengan kita, Tuhan pasti terus bersama kita dalam kehidupan kita sehari-hari.
Oleh karena itu saudaraku, baiklah lewat teks kita pada hari ini, kita diajak untuk bekerja bersama dengan Tuhan, berkarya bersama dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena bersama dengan Tuhan, masa depan dan harapan tetap ada di depan kita. Jangan takut, jangan khawatir, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menguatkan kami pada pagi hari ini, agar kami tidak khawatir dan tidak takut, dan kami tidak iri, karena bersama dengan Tuhan, masa depan dan harapan sungguh ada. Kuatkan kami Tuhan, untuk mengimani firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tiada yang mustahil.